Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kunsul Yakin dari kelas PAIG semester 4 IAIN Ponorogo. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas metodologi pendidikan agama Islam yang diampu oleh dosen Bu Siti Zazak. Pertama, pengertian metodologi pendidikan agama Islam. Dalam karya M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, suatu tinjauan teoritis dan praktis berdasarkan pendekatan interdisipliner, cetakan keempat yang diterbitkan di Jakarta oleh Bumi Aksara tahun 1996, halaman 61 menyebutkan bahwa menurut M. Arifin, metodologi berasal dari dua kata, yaitu metode yang berarti melalui dan atau jalan atau cara, dan logi yang berarti akal atau ilmu. Metodologi pendidikan adalah sesuatu ilmu pengetahuan tentang metode yang dipergunakan dalam pekerjaan mendidik. Kedua, dalam karya Tayyad Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab yang diterbitkan di Jakarta oleh Raja Grafindo Persada tahun 1995, halaman 2 menyebutkan bahwa Tayyad Yusuf dan Syaiful Anwar berpendapat bahwa metodologi pengajaran agama Islam adalah cara atau jalan yang ditempuh dalam menyajikan bahan-bahan pelajaran agama Islam agar mudah diterima, diserap dan dikuasai oleh anak didik dengan baik dan menyenangkan. Kemudian, dalam karya Isfandi Mohtar, yaitu Metodologi Pengajaran Agama Islam PBMPAI di Sekolah Eksistensi dan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam yang diterbitkan di Yogyakarta oleh Pustaka Pelajar tahun 1998, halaman 144, menyebutkan bahwa Isfandi Mohtar mengemukakan metodologi pengajaran agama Islam yaitu suatu upaya menetapkan kajian-kajian ilmiah tentang konsep-konsep dan fakta-fakta belajar mengajar dalam situasi kegiatan perencanaan, penerapan, dan penilaian sistem pembelajaran agama Islam dalam rangka peningkatan proses dan hasil belajar yang optimal. Kemudian dalam karya Ahmad Tafsir, yaitu Metodologi Pengajaran Agama Islam cetakan ke-8 yang diterbitkan di Bandung oleh Remaja Rosda Karya tahun 2004, halaman 9, menyebutkan bahwa Ahmad Tafsir mengartikan metodologi pengajaran agama Islam adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam mengajarkan agama Islam. Metodologi pengajaran agama Islam adalah cara yang paling efektif dan efisien dalam mengajarkan agama Islam. Kemudian poin kedua yaitu tujuan metodologi pendidikan agama Islam. Dalam karya Rama Yulis, yaitu Metodologi Pengajaran Agama Islam cetakan ketiga yang diterbitkan di Jakarta oleh Kalam Mulia tahun 2001, halaman 110, menyebutkan bahwa tujuan metodologi pendidikan agama Islam yaitu yang pertama, menolong pelajar untuk mengembangkan pengetahuan, maklumat, pengalaman, keterampilan, dan sikapnya, terutama keterampilan berpikir ilmiah yang betul dan sikap dalam bentuk cinta ilmu, suka menuntutnya dan membuka rahasianya, dan merasa enak dan nikmat dalam mencarinya. Kedua, membiasakan pelajar menghafal, memahami, berpikiran sehat, memperhatikan dengan tepat, mengamati dengan tepat, rajin, sabar, dan teliti dalam menuntut ilmu, mempunyai pendapat yang berani, asli, dan bebas. Yang ketiga, menciptakan suasana yang sesuai bagi pengajaran yang berlaku, sifat percaya mempercayai, dan hormat menghormati antara guru dan murid, dan hubungan baik antara keduanya, dan juga meningkatkan semangat pelajar dan menggalakkannya belajar dan bergerak. Yang keempat, memudahkan proses pengajaran itu bagi pelajar dan membuatnya mencapai sebanyak mungkin tujuan yang diinginkan dan menghemat tenaga dan waktu yang diperlukan untuk mencapainya. Poin ketiga yaitu ruang lingkup pendidikan Islam. Dalam karya Dr. Armai Arif MA, Pengantar Ilmu dan Metode Pendidikan Islam, halaman 89-93, menyebutkan bahwa ruang lingkup pendidikan Islam menurut Abu Ahmadi dalam bukunya Didaktik dan Metodik menyebutkan yang pertama perencanaan. Perencanaan atau planning adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan aktivitas. Kedua, bahan pembelajaran. Bahan juga disebut juga dengan materi, yaitu suatu yang diberikan kepada siswa saat berlangsungnya proses belajar mengajar atau PBM. Ketiga, strategi pembelajaran. Strategi mengajar adalah taktik yang digunakan dalam melaksanakan atau praktek mengajar di kelas agar tercapainya tujuan melalui kegiatan yang terprogram. Keempat, media pembelajaran. Media disebut juga dengan alat, yaitu sarana yang dapat membantu PBM atau menetapkan alat penilaian yang paling tepat untuk menilai sarana anak didik tersebut. Kelima, evaluasi. Evaluasi adalah penilaian pada dasarnya adalah memberikan pertimbangan atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Cukup sekian video kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.